Assalamualaikum, balik lagi di kelas Grafika dan kita akan membahas tentang budaya dan diri part 2. Kita masuk di penjelasan sosial ya. Nah, pemahaman diri yang kita bentuk dari konsep diri yang dipengaruhi oleh budaya ini tadi, ini akan menjadi sebuah konsep kognitif, menjadi sebuah template kognitif yang bisa mendasari persepsi dan menginterpretasi perilaku terhadap orang lain. Kadang kita melihat budaya lain, melihat orang dengan budaya lain, kita dengan template kognitif yang sudah kita bawa sejak kecil. Nah, itu menjadikan sebuah bias, teman-teman. Karena mendasari pemahaman diri itu dari kacamata budaya kita sendiri. Sehingga sering terjadi kekeliruan, yaitu atau yang sering dinamakan dengan fundamental attribution error. Itu karena adanya pemahaman dari budaya kita sendiri. Nah, kita langsung masuk kepada konsekuensi terhadap emosi. Nah, emosi itu kan sebenarnya apapun yang dirasakan oleh individu yang ada pada diri kita, yang dipengaruhi oleh stimulus-stimulus dari luar, lalu kita proses dan mempengaruhi suasana hati. Jadi suasana hati ini nggak hanya suasana hati yang negatif ya, tapi seluruh suasana hati yang ada, seluruh perasaan yang ada. Nah, pemahaman diri yang berbeda itu mempengaruhi bagaimana pengalaman emosionalnya. Emosi ini lebih banyak dikaji dalam mekanisme internal yang mempertahankan kondisi homeostatis dan meregulasi perilaku tersebut. Jadi, memang kadang kita itu kan sudah dibentuk oleh budaya. Oh, kamu harus mengeluarkan emosi yang seperti ini ketika ada situasi yang seperti ini. Kamu harus mengeluarkan emosi yang seperti ini ketika ada stimulus yang seperti ini, kayak gitu. Nah, itu tadi menjadikan sebuah mempengaruhi perilaku-perilaku selanjutnya dan pengalaman emosional selanjutnya. Kamu jangan, kalau jatuh jangan nangis, anak cowok kan, misal seperti itu, hal sepele aja kayak gitu. Itu akan mempengaruhi ketika dia jatuh, ketika dia mendapatkan situasi yang sama seperti yang diomongkan oleh orang tua, oleh orang-orang di sekitar kita, dia akan cenderung untuk menahan rasa sakitnya. Dia sedih, dia ini, tapi saya tidak boleh mengeluarkan nangis, lalu juga duka karena saya kan anak cowok. Itu hal sepele yang mungkin di beberapa budaya itu akan cenderung sama, tapi ini sebagai contoh aja. Dan saya yakin di tempat-tempat lainnya itu juga banyak. Misalkan di satu tempat ya, kemarin seperti yang diceritakan tentang senden gitu, senden di daerah Trenggalek misal. Nah, itu ketika ketika seseorang itu tidak melakukan senden itu adalah proses yang dilakukan oleh ibu-ibu setelah melahirkan 1 hari harus kayak senden itu bersandar ya teman-teman, kayak bersandar gitu, terus untuk menghindari dari gangguan roh-roh jahat dan lain sebagainya. Nah, ketika ibu ini tidak melakukan dan ketika budaya itu memang sudah dikonseptualisasikan ke dalam diri kita secara utuh gitu, secara benar-benar gitu ya. Ketika tidak melakukan, otomatis akan ada rasa bersalah nih yang muncul. Akan kayak, aduh nanti kalau saya nggak melakukan itu akan kayak gimana ya? Jangan-jangan ada roh jahat mengikuti aku dan lain sebagainya. Kayak gitu. Dan itu pasti di seluruh budaya ada. Ya, silakan ketika kalian melihat video ini, kalian bisa sambil melihat, oh di budayaku seperti ini, oh di budayaku seperti ini, gitu. Jadi sehingga teman-teman bisa benar-benar paham dengan apa yang kita pelajari sekarang. Nah, konotasi sosial emosi. Jadi memang Kyatama dan Markus ini membedakan antara emosi yang mendorong independensi dan yang mendorong interdependensi diri. Kalau independensi diri itu emosi-emosi yang cenderung memisahkan atau melepaskan diri dari hubungan-hubungan sosial. Nanti teman-teman bisa lihat atau search ya. Mohon maaf tadi saya tidak memasukkan di sini di video saya. Bagan di mana ketika independen itu ada lingkaran di sini, sifatnya lingkarannya itu tegas, dan di sini ada misal orang tua, keluarga, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Itu terpisah dari diri dan batasnya jelas. Nah, kita lihat dari interdependensi ya, dari interdependent. Bagannya itu atau mungkin gambarnya itu tidak
Jadi diri ini X ini, lingkarannya ini tidak jelas, maksudnya lingkarannya terputus dan juga dia saling berkaitan satu sama lain seperti ini. Jadi ada ada irisan gitu antara diri dengan orang tua, diri dengan keluarga, diri dengan sahabat dan lain sebagainya. Yang itu membuat pengertiannya pun juga berbeda. Emosi-emosi hasil dari pengalaman menjadi bagian dari suatu hubungan dekat yang bersifat komunal atau umum. Jadi sehingga di sini dinamakan dengan socially engaged emotion. Jadi memang independen dan interdependen ini sangat terlihat jelas. Kadang kita kayak ada emosi-emosi yang muncul karena memang dipengaruhi oleh lingkungan kita sekitar kayak gitu. Tapi kalau independensi diri karena dia itu fokus pada atribut-atribut internal sehingga semakin dia mandiri, semakin dia itu melepaskan diri dari orang lain, terus akan harga dirinya akan semakin naik. Karena sebenarnya seseorang itu berperilaku itu menuju pada referensi bagaimana supaya harga diri saya itu tinggi kayak gitu kan. Nah, harga diri yang tinggi ini biasanya dibentuk oleh budaya-budaya yang ada. Pembeda ada pada definisi yang dikaitkan dengan keterikatan dan ketercabutan, engagement dan disengagement. Semakin dia melekat dengan kelompoknya, semakin bagus. Maka dari itu ada kata-kata bahwa kalau ada paku yang menonjol, ya kalau bisa dipukul sehingga dia rata. Gitu. Sehingga kalau seumpamanya semakin dia kayak kemarin kata-katanya adalah roda yang berputar gitu ya, roda yang berbunyi, dia yang akan diberikan diberikan pelumas gitu kan. Artinya apa? Di situ dari dua kata-kata itu aja kita udah ngerti bahwa sesuatu hal yang menonjol itu nggak bisa, dia itu kalau bisa terikat dengan kelompoknya, terikat dengan orang lain kayak gitu. Yang satunya adalah yang terlihat itu yang mendapatkan perhatian, yang mendapatkan nilai positif dari kelompok kayak gitu. Orang dengan pemahaman diri interdependen biasanya akan mengalami emosi yang socially engaged secara berbeda dengan orang-orang yang berpengalaman diri independen karena perasaan-perasaannya yang muncul akan berbeda juga. Nah, konotasi sosial emosi sosial asli atau indigenous ya. Russell tahun 91 mengatakan bahwa meski ada banyak yang sama secara lintas budaya, kan kayaknya secara lintas budaya itu akan cenderung sama dengan misal tadi barat dan barat kayak gitu akan cenderung sama, tapi juga yang unik masing-masing tempat. Kayak kita di Indonesia itu punya banyak banget yang unik ya, banyak banget yang unik kayak gitu. Jadi di setiap budaya itu akan berbeda-beda. Nah, nanti teman-teman bisa melihat sendiri atau mungkin bisa menjadikan sebuah inspirasi dalam topik penelitiannya nanti. Dan nantinya karena relatif unik itu berarti merupakan khas pada kebudayaan tertentu. Ini kan akan berkaitan dengan etik dan emik kemarin. Jadi ini merupakan emik yang disebutkan dengan emik itu. Nah, ini nih teman-teman, ada di Ivalup ya, emosi vago dan care. Vago ini digambarkan ketika seseorang itu bisa emosi itu merupakan kombinasi dari perasaan compassion, love, dan sadness. Nah, di situ emosi-emosi tersebut muncul ketika perilaku menolong, terus menciptakan dan meningkatkan kedekatan hubungan-hubungan interpersonal. Dia juga tiga emosi ini kayak diramu jadi satu yang itu nanti akan dapat meningkatkan kedekatan hubungan-hubungan interpersonal. Merupakan emosi yang bersifat socially engaged ya, seperti yang sudah dikatakan. Lalu hasil kajian antropologi ini barat dan non-barat ya. Non-barat konotasi sosial merupakan aspek emosi yang relatif lebih publik dan intersubjektif. Jadi memang karena di non-barat itu biasanya interdependen ya. Jadi keterhubungan itu akan menjadi suatu
hal yang sangat penting dan bisa mendasari bagaimana mereka berperilaku. Kalau Barat, aspek emosi yang lebih internal dan pribadi seperti perasaan, suasana hati yang baik dan buruk menjadi lebih penting dan dominan. Kalau non-Barat, yang penting dia tuh keterhubungan dengan orang lain. Kalau Barat itu dia sangat memahami emosi yang terjadi pada diri sendiri itu seperti apa. Nah, konsekuensi terhadap motivasi nih. Nah, ada dua topik yang menjadi sorotan dari beberapa penelitian terhadap achievement motivation-nya dan juga self-enhancement atau peningkatan diri dan juga self-effacement atau pengkerdilan diri. Nah, motivasi berprestasi ini kayak tadi ya, kebahagiaan saya untuk membahagiakan orang tua saya, untuk membahagiakan sanak saudara saya seperti itu. Nah, itu sebenarnya ada hal yang menarik gitu. Dia itu termotivasi karena balik lagi karena keterhubungan dia dengan orang lain. Karena muncullah suatu prestasi itu karena dia ingin melihat kebahagiaannya tuh dibagi rata bersama dengan keluarga terdekatnya, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya karena dirinya itu beririsan dengan orang tua dan lain sebagainya. Nah, keinginan seperti ini ada di semua budaya sebenarnya. Kalau tadi kita berbicara dengan tentang non-barat ya. Namun demikian, keinginan untuk meraih yang excellence itu lebih dikaitkan dengan pendasaran individual atau personal ketimbang pendasaran sosial atau interpersonal. Dalam pembahasannya tentang kemungkinan ini pada masyarakat Cina, membedakan dua jenis motivasi berprestasi, yaitu individually oriented achievement atau socially oriented achievement. Kalau individually oriented achievement itu memang dia secara individual capaiannya itu untuk memuaskan diri kayak gitu. Nah, socially oriented achievement itu ini merupakan ingin dicapai untuk balik lagi ya berlaku untuk membahagiakan kepentingan untuk sesamanya kayak gitu atau anggota keluarganya seperti itu. Nah, self-enhancement versus self-effacement ya. Bagi masyarakat dengan pemahaman diri yang interdependen, harga diri ataupun kepuasan diri itu terlihat lebih terkait dengan keberhasilan yang nanti dia itu bisa memelihara kelompoknya, semakin bisa menjaga ikatannya, saling membantu orang lain, dan menjaga harmonisasi dalam hubungan. Itu dia semakin harga dirinya naik. Semakin dia puas dengan apa yang dia capai, kepuasan dirinya akan semakin bagus. Terus melihat diri sebagai unik atau berbeda malah akan menjadikan ketidakseimbangan karena balik lagi pengennya itu menjaga harmonis. Balik lagi paku yang menonjol akan dipukul rata sehingga tidak terlihat ada yang menonjol kayak gitu. Itu ketika ada yang unik, ada yang berbeda itu malah menjadikan suatu ketidakseimbangan psikologis diri. Mereka akan merasa terlempar dari kelompoknya dan kesepian sebagai manusia. Mereka kayak merasa outgroup kayak gitu. Nah, begitu ya teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada yang ditanyakan bisa chat ke saya ataupun di kolom komentar. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi amal jariah kita semua. Terima kasih.